Pertanyaanku itu hampir selalu sama. Saya selalu tanya itu. Ini konon katanya. Dan saya berusaha memverifikasi ini ke banyak orang, off cam maupun on cam. Saya memverifikasi. Pemilihan ini adalah pemilihan paling brutal yang pernah terjadi. Betul. Ya, betul itu ya? Betul. Saya mau review jujur. Oke. Seorang anak muda melihat pemilihan kemarin ini. Bagaimana situasinya Makassar dan sekitarnya lah ceritanya. Sulsel lah ya. Sulsel. Jadi ya memang itu terjadi. Banyak orang yang punya kapasitas karena dikala isi tas akhirnya tidak terpilih. Betul. Ya gitu. Itulah tadi bagiannya bahwa yang mengotori adalah masyarakat kita sendiri. Jadi kalau kita kesimpulannya adalah ini semua dimulai dari masyarakat, bukan tokoh, bukan dari politisinya. Bukan, kan masyarakat yang kasih mereka panggung. Kalau masyarakat tidak mau memilih itu, ya pasti kan dia tidak akan terpilih. Akan terpilih yang betul-betul punya kapasitas. Nah, kadang kan masalahnya masyarakat tidak ada waktu lagi untuk mengkurasi tokoh-tokoh politik yang menurut mereka layak gitu. Nah, makanya kita di sini juga, kami sama tim juga sering mengadakan kurasi terhadap tokoh-tokoh politik tersebut gitu, dan mengusulkan, merekomendasikan. Jadi waktu kampanye pemilu kemarin, kami merekomendasikan untuk presiden, kami merekomendasikan ini. Untuk ini kami merekomendasikan ini. Nah, silakan gitu. Untuk legislatif, untuk dapil ini kami merekomendasikan ini. Dan itu bentuknya rekomendasi. Rekomendasi yang maksudnya untuk teman-teman yang masih bingung mau pilih siapa. Dan alhamdulillah di respon dari teman-teman netizen cukup baik gitu. Banyak yang akhirnya komen, saya habis memilih Kak, tadi di bilik suara saya bingung saya mau pilih siapa. Saya buka Anuta. Akhirnya saya pilih. Iya. Jadi masih ada itu komennya itu di Instagram. Referensi siapa yang dia mau pilih itu Instagram, sosial media. Dari sosial media, dari rekomendasi yang saya berikan itu mereka memilihnya dari situ gitu. Kan? Disewa barangkali sama kakak. Boleh ki saya itu orang di belakang layar kan, enggak pernah Kak, jarang Kak mau muncul. Tapi istilahnya saya merekomendasikan adalah orang-orang yang minimal kalau ada apa-apa saya bisa telepon Ki. Kan gitu. Ada kebijakan-kebijakan yang misalnya di komisinya saya bisa telepon Ki. Bos, kenapa bisa ada begini? Itu warga katanya begini-begini. Jadi saya kan sulit merekomendasikan kalau saya tidak kenal sama orangnya. Ya, tidak dikurasi dulu gitu. Walaupun mungkin tidak saya kenal tapi saya bisa tahu informasinya, dan ini tim saya itu aktif menghubungi semua tokoh-tokoh politik. Boleh dikirimkan profilnya, boleh dikirimkan kira-kira sudah kerja apa saja. Habis itu kita meetingkan lagi. Nah, si A nih, dia sudah pernah bikin gini, dia pernah gini. Coba cross check lagi di lapangan. Oh iya betul Kak, gini. Ya udah berarti kita rekomendasikan ini. Nah, kayak gitu kita rekomendasikan orang-orang yang menurut kita layak untuk membantu masyarakat itu tadi, yang sebenarnya tidak mau mengotori tapi karena bingung mau pilih siapa terpaksa dia kotori. Tapi brutal betul berarti. Brutal banget. Dan tapi masih bersyukur karena walaupun tidak banyak, masih ada beberapa yang betul-betul tidak menjual suaranya gitu. Ada tonji, masih ada gitu. Jadi makanya kayak gitu kan, kayak ada harapan. Harapan mo gitu. Harapan mo ya, Kakak Rijal itu harapan mo. Kakak Rijal itu Rijal Jamal. Tidak, maksudku begini Kakak. Di antara yang brutal ini, seberapa besar anak muda di situ? Gini, kalau yang di antara brutal itu enggak banyak sih. Anak mudanya. Anak muda enggak banyak. Justru saya lebih optimis sama anak muda. Iya. Ya. Contoh di daerah yang tingkat money politiknya paling tinggi pun, itu saya ketemu dengan anak-anak mudanya, itu lebih dari setengahnya masih punya integritas. Cuma ada beberapa anak mudanya itu yang memang dipaksa oleh orang tuanya, karena itu tadi kebutuhan COD. Oh begitu. Iya, dipaksa sama orang tuanya. Jadi bilang, siapa kau pilih ini? Kenapa itu kau pilih? Ini mau. Karena sudah kita kasih ini begini-begini. Nah, itu. Tapi kalau sama anak mudanya saya masih optimis, masih ada harapan. Makanya kenapa kita itu tidak berhenti mengkampanyekan bahwa ayo kita sama-sama pilih ya. Kalaupun misalnya ada yang kalian mau rekomendasikan, boleh kontak saya, DM saya gitu.
Ya, kalau tidak sempat ketemu kirimkan semua CV-nya biar kita pelajari dan tapi rata-rata sih kita ajak ngopi. Para tokoh ini kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol terus seperti apa gitu. Program-programnya dia pengen ngapain gitu. Karena kan kalau kayak kemarin di legislatif itu agak lucu juga, banyak mau jadi legislatif tapi yang dipaparkan itu masalah eksekutif gitu. Iya, kadang-kadang tuh caleg-caleg ini juga dia tidak bisa bedakan kau ini legislatif subhanallah, gitu. bukan kau eksekutif. Kadang-kadang tuh caleg-caleg baru terutama itu tidak bisa bedakan. Nah yang kayak gitu langsung kita yaudah coret aja. Ini kan bukan kapasitas ini kalau begini nih. Kau nggak tahu bedanya eksekutif sama legislatif aja. Bingung. Jobdesknya saja nggak ditahu ya. Paham gimana mau kerja. Repot ini. Kakak, kalau kita bicara tentang anak muda dan politik, kakak, kita sudah bilang bahwa anak muda itu memang harus terlibat aktif. Jadi jangan cuma mau dimanfaatkan, jangan mau diambil saja suaranya, terlibat kok. Ya, penting sekali itu. Kalau gini, kalau anak mudanya tidak mau terlibat, ya akhirnya banyak hal yang akan terjadi yang di luar dari kontrol kita. Kan fungsinya masyarakat itu kan gini, pemerintahan eksekutif dikontrol sama legislatif ya. Diawasi ya. Diawasi ya. Nah, yang semua pemerintahan ini diawasi sama rakyat kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita tidak mau aktif di sana, akhirnya hidup kita itu dihabiskan hanya protes. Iya. Karena terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal, ya yang tidak mendukung kita gitu. Kayak ya contoh lah yang sederhana misalnya nih, masalah kebijakan-kebijakan anggaran. Nah, sekarang kan sudah diatur semua. Anggaran itu harus keluar tiap bulan sekian dibahas, terus cairnya itu misalnya bulan 12, bulan 1. Nah, terus kalau kita bicara ke pertanian nih kakak, ya, teman-teman petani itu nanamnya bulan 11, bulan 12. Terus kalau anggarannya baru cair misalnya bulan 12, baru bisa terdistribusi bulan 1, bulan 2. Ini kan tidak rasional. Jadi makanya kita butuh fungsi legislator di sana untuk harusnya bisa mengusulkan perubahan bantuan khusus untuk kes-kes tertentu ini, misalnya petani gitu. Karena ngapain mau kasih bantuan orang udah nanam? Iya. Nah, sudah nih. Orang nanam. Harusnya bantuannya turun sebelum kita nanam, ya kan gitu. Iya. Itu bentuk kebijakannya ceritanya. Kebijakannya. Ada special case lah. Dan kalau yang duduk di sana itu adalah orang-orang yang paham, harusnya itu bisa dong. Bisa ya? Iya, bisa. Bisa kan? Iya. Nah, selama dia tahu tugasnya kan? Iya. Kakak, ini bicara tentang kebrutalan, betapa brutalnya pemilu kali ini. Terus kita bisa ngapain supaya dia tidak brutal lagi? Kalau saya sih masih ada harapan. Selama masih ada harapan ya kita semua ini anak-anak muda harus ambil peran. Kayak gitu. Jadi kayak di tempat kita buat development program. Oke. Nah, development program itu adalah mengajak semua teman-teman untuk lebih melihat sesuatu itu dari value-nya dibanding uangnya. Kayak gitu. Jadi mereka dididik, diasah mulai dari mental sama pola pikirnya untuk lebih mengejar value gitu. Ibaratnya biasa kita kasih kategorikan, ada nih kamu mau dikasih kamar kecil yang sudah jadi, atau kamu bangun pondasi yang luasnya selapangan bola, yang mana kamu pilih? Oke. Ya. Itu dikasih pilihan ke mereka. Pilihan ke mereka. Nah, kalau kamu misalnya maunya langsung bisa tidur enak-enak, ya udah kamu harus ambil yang kamar kecil ini. Tapi kalau kau sudah ambil kamar kecil ini, waktumu kau habiskan hanya untuk di situ gitu. Kau nggak keluar nih. Tapi kalau kamu mau ngejar value-nya, kamu pasti akan lebih memilih bangun pondasimu dulu seluas lapangan bola. Setelah itu karena luasnya lingkupmu, sumber dayamu juga yang kau bisa dapatkan jauh lebih banyak untuk bisa membangunnya sampai menjadikannya rumah besar. Ngomong-ngomong soal value apakah sebenarnya yang paling dicari oleh anak muda ini? Apa nilai dari seorang pemimpin, dari seorang tokoh yang paling ngejelek begitu dalam hati kok, anunya ini? Jadi gini, sebenarnya anak muda kita itu masih kurang mendapatkan referensi. Gitu. Buta huruf. Enggak, jadi kayak masih bingung yang mana sebenarnya pemimpin yang bagus. Oh begitu. Ya. Dia tidak tahu pilihannya apa-apa saja. Iya. Oke. Jadi kayak apa mau aku bikin habis ini ngapain Kak gitu. Terus kalau saya pilih ini apa kelebihannya gitu.
kayak kurang kritis sampai akhirnya karena itu tadi kurang kritisnya itu karena minim referensi gitu. Ya kan, jadi banyak hal sebenarnya yang membuat proses itu jadi anak muda itu yang kayak ngapain deh demo juga tidak pernah didengar, terus misalnya masuki karena tidak tahunya referensi bahwa ada jalur yang lebih baik untuk bisa menyampaikan suara-suara itu. Nah, jadi akhirnya mereka memilih sudah media yang penting makan, Ki. Nah, ini yang kita waspadai, antisipasi jangan sampai itu terjadi karena akan terjadi pemahaman yang terstruktural, Mi. Oh, pokoknya nanti tunggu saja pemilihan lagi, siapa yang bayar di depan udah itu selesai gitu. Iya. Agak mengenaskan memang kayaknya pemilu. Rata-rata anak muda yang aktif sekali itu karena ya mungkin keluarganya, Ji. Iya. Kalau tidak ada hubungan keluarganya, sudah milih jangan milih. Jadi kalau tidak ada keluarganya yang maju, tidak ada yang mau pergi memilih. Tidak memilih Tommy. Tidak memilih Tommy. COD Tommy. Iya, COD saja. Nah, itu yang kita khawatirkan karena makanya tugasnya kita ini Kakak, apalagi kayak misalnya dengan adanya portal media ini ya mudah-mudahan bisa jadi jalur untuk tempat mengedukasi teman-teman anak muda memberikan banyak referensi-referensi baru bahwa ternyata politik itu yang menentukan masa depannya kita. Iya. Kayak orang selalu apa sih politik, duduk di situ enggak perhatikan kayak, wih, padahal kita ini harga bahan pokok, betul, harga rokokmu, iya, harga pokoknya mau kau nonton apa pajakmu semua itu kan diatur sama politisi. Itu bicara tentang itu kan. Saya tadi pagi itu saya lagi kontrol patah kakiku toh, kayaknya saya kontrol. Saya itu kebetulan datang pagi, terus saya datang itu sudah 15-an orang di dalam nomor antrian 15, banyak. Yang menarik dari situ Kakak, sebenarnya orang yang sudah datang duluan ini buku cerita kayak keluarga, tapi semuanya karena kebetulan saya di rumah sakit tadi, mereka kebanyakan stroke lagi terapi dan segala macam. Mereka tuh cerita kayak curhat gitu. Parah-parah mereka banyak ini. Mereka ini keluarga kah sama-sama stroke bersamaan bagaimana kan banyak sekali ini. Ternyata mereka itu orang yang sudah bertahun-tahun terapi di situ. Ada yang 10 tahun sudah terapi di situ. Jadi mereka kesannya bikin komunitas. Komunitas di situ. Mereka, saya curiga sedikit lagi bikin bukber. Iya betul ini. Nah, akhirnya saya ngobrol juga sama mereka. Mereka itu bilang begini, saya kalau tidak pakai BPJS habis saya 10 tahun nih. Tiap hari mereka pergi terapi. Itu pentingnya itu politik itu kalau tidak mau terlibat repot juga itu. Jadi kalau tidak terlibat orang bilang jangan mau kasih lagi anggaran BPJS ya sudah. Makin banyak yang tidak tercover. Iya. Itu kan banyak yang biasa tidak peduli karena belum pernah berada di posisi itu. Iya. Ada juga tuh pernah saya ngobrol bicara tentang SPG rokok. Ya kita beli rokoknya, terus dia sempat mungkin karena habis nih targetannya apa gitu, dia duduk sama kita ngopi lah. Terus saya tanya politiknya, saya cerita tentang politik, terus dia bilang begini, ini kalimatnya, saya tidak memilih kakak. Kenapa? Mau kak pilih siapapun, tetap juga harus kerja untuk dapat uang. Jadi ini di kepalanya ini mama luar biasa. Iya, jadi bagaimana ya? Itu memang isu-isu yang banyak berkembang toh, bahwa biar siapapun orangnya tetap bekerja. Ya, memang seperti itu. Ya, cuma yang membuat beda itu adalah aturan-aturan yang memudahkan kita. Nggak usah jauh-jauh dulu. Itu harga kuliah, ya biaya kita untuk kuliah menjadi syarat pertama biasanya untuk dilihat kita bisa kerja. Betul. Itu ditentukan oleh politik loh. Betul. Kebijakan politik. Biaya untuk masuk di perguruan tinggi itu ditentukan oleh politik gitu. Politik yang bisa menekan itu. Ya tahu yang negeri-negeri itu politik semua yang tentukan. Swasta pun bisa ditentukan, bisa ditekan ya kan. Nah, itu terus yang kedua apalagi usaha-usaha yang bisa berkembang ya itu ditentukan juga oleh kebijakan politik, UMKM dan lain sebagainya. Nah, kalau UMKM ini semua dimudahkan, pekerjaan sudah dimudahkan, tentu orang-orang yang kerja juga diperbaiki. Gitu. Standar gaji kita juga kan ditentukan oleh politik. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau biar tetap kerja, ya mau kok enggak kok kerja tapi segitu-segitu saja. Ya toh? Atau misalnya kamu kerja gajimu misalnya 1 juta, terus harga kebutuhan pokokmu dalam 1 bulan tak 500.000. Iya. Oke, kalau begitu begini kakak, apakah untuk bilang saya berpihak
pada kebijakan-kebijakan anak muda harus anak muda yang dipilih? Belum tentu. Oke. Belum tentu. Makanya pentingnya kita kurasi. Oke. Karena banyak yang karena saking seksinya itu suara anak muda. Betul. Ya toh? Betul. Banyak yang orang-orang pemain di belakang layar ini yang mendorong tokoh-tokoh muda untuk menjadi penghimpun suara. Kan gitu. Ya, sebagai ini bagus kita branding. Kan personal branding gak mudah sekali kita bangun gitu. Ya. Nggak mudah lah kalau dari tadi penjelasannya itu tidak mudah lah. Tidak gampang lah. Harus telepon Andi Matuju dulu baru dibicarakan. Nah, kalau dia sudah bangun ya, dia coba bangun personal brandingnya terus tiba-tiba datang itu terus anak muda. Nah, bisa jadi kan anak mudanya ditunggangi. Iya. Hanya untuk kepentingan. Itu yang dimanfaatkan. Iya, itu yang tanda kutip dimanfaatkan. Itu betul-betul dimanfaatkan. Yang hanya sebatas boneka, duduk di situ, habis itu semua kebijakan dikontrol sama investornya. Nah, itu kan ada terjadi. Saya tidak bilang banyak, tapi ada terjadi seperti itu. Indikator bahwa visi misi dekat pilkada ini, eksekutif kita bicara. Visi misi seorang tokoh atau calon kepala daerah itu berpihak kepada anak muda apa? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri kalau misalnya dia punya keberpihakan terhadap anak muda. Di mana kita bisa lihat itu? Apa yang kita bisa lihat dari situ? Banyak sebenarnya. Banyak yang kita bisa lihat. Kayak misalnya gini, peluang-peluang untuk bagi anak muda itu apa saja? Karena masalahnya anak muda itu biasanya yang kita dapat itu kan sekarang kalau anak muda masalahnya ya. Yang pertama masalahnya anak muda apa ini? Masalahnya anak muda. Masalahnya itu asmara. Iya toh. Sedikit-sedikit. Iya. Nah, kalau itu bukan anak muda saja, banyak teman-temanku juga bermasalah itu. Masih muda tonjak paling. Maaf ya lanjut. Ya. Asmara satu. Oke. Terus kedua masalah keuangan. Iya, oke. Itu juga masalah semua orang. Jadi itu masalah intinya kan gitu. Mereka selalu sudah dituntut harus punya penghasilan belum mapan sendiri, lah ceritanya. Gitu ya. Belum apa istilahnya sekarang itu Kakak? Apalagi kita kan butuh uang panai kalau untuk nikah. Masuk. Sebentar mau kami bicara. Lanjut. Nah, jadi memang butuh itu keuangan. Terus yang terakhir itu ada dia anak muda itu juga masalahnya itu adalah di dia dia kurang punya tujuan. Kurang punya tujuan. Jadi selesai SMA ditanya mau apa, nggak tahu. Pokoknya melamar kerja saja, di mana bisa diterima itu udah di situ ya. Mungkin kalau zaman-zaman anak milenial, pokoknya saya mau jadi dokter. Pilot, polisi, tentara, pokoknya seragam-seragam itu sudah ada gitu. Sekarang mereka nggak tahu mau ngapain, gitu. Jadi let it flow. Ya, masalah itu tadi akhirnya yang membuat anak muda kalau misalnya pagi itu dia overthinking. Iya betul gitu. Overthinking. Betul. Bagaimana nasibku ke depan ini? Betul. Nah, kalau malam galau Iya. Nah pikirin pacarnya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang kita biasa kampanyekan ke teman-teman anak-anak muda bahwa sekarang itu kalau dibilang asmara itu berproses Ji. Oh gitu. Iya, itu Mami, itu rahasia. Itu Mami tugasnya M7 itu untuk bilang sama anak muda tidak santai malah. Karena gini, banyak orang yang terlalu tergesa-gesa, terburu-buru karena pertanyaannya terlalu sering diajukan ya. Kayak kapan kau nikah gitu. Kakak, itu saya langsung teringat ada podcastnya Dewi Lestari. Jadi karena ada dia buku terakhirnya itu, novel terakhirnya apa ya yang bicara tentang musik itu, saya lupa judulnya. Dia bilang begini, dan bicara tentang anak muda juga. Dia bilang beban anak muda sekarang itu lebih berat daripada anak muda dulu. Dulu kan sudah natural lah, sudah nasami itu anak muda mau eksis. Kan begitu tuh. Dia mau eksis kalau dulu tuh paling terbatas sekali ke sekolah, ke keluarga, apa segala macam.
Sekarang gara-gara sosial media mau eksis juga di dunia begitu. Iya kan? Itu jadi beban juga ya. Akhirnya mereka tidak punya itu yang tadi kita bilang, tidak punya tidak punya tujuan, dia enggak paham dia mau ngapain. Enggak paham mau ngapain, dan masalah yang paling utama adalah mentalnya tidak terbentuk. Terus pemerintah bisa ngapain sih? Jadi kalau misalnya pemerintah istilahnya menyiapkan ruang-ruang untuk anak-anak muda yang lebih banyak lagi. Misalnya ruang apa yang dimaksud ini? Kayak gini, contoh sekarang ya, masih banyak orang, misalnya orang-orang tua, apalagi kalau misalnya di kampung, nggak sadar kalau misalnya dunia digital itu sudah berkembang sekali nih. Ini kita bicara yang modern dulu ya. Bicara modern bahwa orang bisa kayak misalnya sekarang sport center kita di sini kan untuk e-sport ada nggak? Oh iya, betul. Padahal itu kan udah Iya. istilahnya satu bidang yang sangat menjanjikan. Iya. Itu aja masalah e-sport. Itu kan belum dapat pengakuan untuk khususnya untuk di daerah-daerah gitu. Minimal tidak difasilitasi. Iya, minimal. Nah, itu ruang-ruang itu dulu. Terus ruang-ruang kreatif seperti apa? Terus belum lagi misalnya pemerintah ini apakah betul-betul menyiapkan jalur komunikasi. Maksudnya dibutuhkan forum-forum yang bisa mengakomodir mereka kayak komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Iya kan salah satu SDG kan sustainable community. Iya. Jadi di situ mereka untuk saling belajar gitu. Sekarang kan kita minim informasi tadi, akhirnya tidak punya referensi karena memang akses kita itu kita nggak tahu mau ngapain. Yang kita tahu butuh sesuatu, pencariannya di YouTube, di TikTok, di Google. Kita nggak tahu, kalau saya misalnya mau belajar ini, tinggal misalnya kalau kita dulu mau belajar main bola, datang mau Karabosi. Iya. Ketemu mau di sana pelatih. Iya. Sekarang kalau mau main bola mau kemana? Iya, ke YouTube. Teknik-teknik YouTube, cara melewati lawan. Iya benar, ada itu. Nah gitu. Jadi tidak ada wadah yang betul-betul bisa tempatnya. Kalau di sana kita di sana semua ngumpul. Tapi bukannya kemudahan terhadap akses informasi YouTube dan segala macam itu malah meningkatkan skillnya anak-anak muda ini maksudku. Iya, tapi kita. Iya benar. Kita. Kalau kita bilang meningkatkan informasi, apalagi informasi terhadap teori, iya, tapi kan pada praktiknya tidak harus. Iya. Ada sesuatu yang harus betul-betul punya experience-nya sendiri. Dan pemerintah harus hadir. Harus hadir. Contoh misalnya mau jadi pengusaha. Kalau teori-teori saja, motivasi jika kasih orang, semangat di dalam ruangan, keluar dari ruangan melelemi lagi. Iya. Tadinya membara, ayo pas keluar dari padam lagi. Iya, saya mau cerita ada beberapa karyawan di portal media. Iya. Generasi Z. Tas 1 bulan Ji. Tak 3 minggu Ji. Ampun Mi. Betul. Iya, susahnya ini generasi ini. Jadi banyak kan begini. Selalu yang digambar-gambarkan pengangguran makin banyak. Iya. Padahal tanpa kita sadari SDM kita yang lemah. Itu confirm ya? Iya, confirm itu. Coba aja cek datanya. Jadi pertama tadi kan saya selalu ulang bahwa mentalnya kita itu beda. Bukan skill masalahnya. Soft skill iya. Soft skill itu bisa by progress ya. Bisa sambil jalan sambil mereka pelajari. Tapi mentalnya ini dulu. Kita mentalnya kan orang-orang generasi milenial sama generasi sangat jauh berbeda. Itu fix ya, berbeda ya. Berbeda. Makanya banyak bilang orang manja. Iya. Iya kan? Karopo. Kalau kita dulu kan gini, dipukul sama guru. Kenapa kok dipukul, terlambat gak datang? Iya. Ditampaiki. Iya. Pagi malam pukul. Iya. Bicara sama mamanya, mama tak juga dia bilang dipukul Kak Guru. Kenapa? Komentar salah. Tapi kalau sekarang dipukul, disomasi, dituntut, bahkan dipidanakan dan lain sebagainya. Nah ini kan akhirnya kita terbiasa bahwa kok nggak bisa apa-apain saya gitu. Nah bukan tidak salah sih seperti itu ada jalan benar. Cuma akhirnya banyak yang tidak memberikan edukasi lebih bahwa memang itu tidak benar, tapi yang kau lakukan juga tetap salah. Terus pemerintah untuk membentuk mental ini bisa ngapain? Nah mulai dari sekolah. Oke. Iya kan? Sekolah. Yang paling, kalau sekarang kan kita udah masuk generasi emas, berarti kan masa produktif. Berarti itu mulai dari bangku perkuliahan. Iya. Di bangku perkuliahan ini kemarin sudah juga sempat saya ngobrol-ngobrol.
di bangku perkuliahan ini harusnya kan ini sudah bagus ada program yang namanya Kampus Merdeka. Iya, iya, Ya iya. toh, Merdeka Belajar, Merdeka Belajar. terus ada juga praktisi Iya, mengajar. iya, Nah, iya. itu sudah cukup bagus. Nah, cuma ada kadang beberapa memang kampus-kampus juga yang belum terlalu siap untuk itu. Kampusnya yang enggak siap. Kampusnya belum siap. Contoh, Programnya ada, programnya ada, tapi kadang belum siap. Contoh Oke. misalnya nih, kita bicara kewirausahaan dulu lah, karena Iya. salah satu untuk pengangguran adalah menduplikasi wirausaha semakin Wirausaha. banyak, ya Iya, kan? iya, iya. Karena duplikasinya jauh lebih cepat gitu ya. Heeh. Bisa satu orang meng-hire 4 orang, banyak pengangguran yang bisa diserap. Iya, iya, iya. Ya. Nah, untuk jadi pengusaha aja yang kadang dipanggil datang adalah teoris, bukan praktisi. Iya, iya, Iya iya, kan? iya, iya. Akhirnya yang dipahami oleh teman-teman adalah orang-orang yang bergelut di bidang teori. Heeh, heeh. Terjun langsung ke lapangan kok beda. Iya. Iya kan? Iya, iya. Kalau secara teori, kau bikin bisnis ini nanti begini, nanti bisa bagus. Tapi kalau dari by experience, pengalaman kan belum tentu. Iya, iya, iya. Ya, kita misalnya di Sulsel, kalau kamu misalnya bisnis di Makassar, kamu bisnis tambang, nggak bisa, nggak ada tambangnya. Iya, iya, iya. Ya kan gitu. Tapi kalau misalnya kamu di daerah yang memang pusatnya ya bisa Iya, gitu. iya. Nah, ini yang kadang akhirnya teman-teman mahasiswa itu kagetan. Belum lagi misalnya yang magang-magang nih. Yang magang hanya sekedar datang, nongkrong, habis itu pulang, selesai, tiba-tiba ditandatanganin. Ya kan? Nah, makanya kalau di tempat kita, anak-anak magang itu harus lulus di kita dulu. Jadi memang kita ada disclosure bahwa kalau kamu tidak akan diberikan surat pernyataan lulus kalau memang kamu tidak lulus di sini. Jadi berpikir berkali-kali sebelum mau magang di tempat kita. Gitu. Karena tidak semua udah bilang, "Ay, kasih saja selesai." Bagus juga saya adopsi kayaknya di Porta. Kayak gitu, Kak. Jadi itu Iya. satu jalur magang di tempat kita. Terus ada jalur itu tadi development program. Nah, ini development program itu jalurnya gitu. Nemukan kamu mau ngapain sih sebenarnya? Kelebihan kamu sebenarnya apa? Iya, iya. Kan gitu. Istilahnya kan kalau kita udah hampir semua nih bidang kita jalani nih, mulai dari pertanian sampai UMKM. Iya, betul itu, betul. Sampai kecantikan dan lain sebagainya udah semua. Jadi minimal kita bisa dampingi untuk basic-basicnya. Habis itu pada standar kadang kita arahkan untuk di mentoring ke teman-teman kita yang jauh lebih expert, yang lebih senior gitu. Nah, itu yang kita lakukan di development program. Jadi bagaimana mendampingi mereka menemukan passion-nya. Itu kan mulai hilang sekarang. Iya kan, bahwa memang anak muda harus temukan passion-nya dulu, tapi kadang jalur untuk menemukan passion-nya itu dilupakan hanya karena FOMO. Jadi sebenarnya dia itu enggak senang jual-jualan, tapi karena semua temannya jual-jualan, dia ikut-ikutan jual-jualan. Udah dilupakan passion-nya gitu. Jadi baru sedikit lagi mentalnya kena, capek berhenti, capek berhenti, capek berhenti. Karena cuma sekedar FOMO. Coba misalnya mereka betul-betul passion-nya di sana, tanpa uang pun ya, anggaplah gitu ya. Yang penting mereka bisa belajar, pasti mereka tetap semangat. Karena mereka mengejar itu karena memang udah dicita-citanya, saya pengen besar di dunia ini gitu. Nah, ini yang hilang karena itu tadi, ketinggian FOMO dari teman-teman kita yang di generasi Z. Oh, semuanya rame-rame punya kendaraan. Ya udah rame-rame kejar kendaraan. Motongi supaya dianggap setara. Padahal kan enggak harus, Ji. Buktinya saya kemana-mana naik ojol, Ji. Bisa tonjak duduk sama orang yang punya Alphard. Iya. Sering-sering. Kamu kan bisa duduk itu sering-sering duduk sama yang punya Alphard. Iya, kan istilahnya enggak perlu seperti itu. Jadi value kita yang menentukan kita kesetaraan, bukan dari apa yang kita miliki. Itu tadi value yang dicari oleh anak muda. Yang dicari. Jadi memang anak muda butuh diarahkan, Ji. Dan saya harap mungkin teman-teman juga yang punya tempat ya, itu membuka bagi teman-teman anak muda, karena anak muda kadang jarang ketemu tempat yang seperti itu. Karena saya akui lah, misalnya beberapa di perusahaan-perusahaan yang udah sangat settle itu tidak mau ngambil memang anak-anak yang kayak begitu kan. Jadi saya maksudku ya kalau bisa lah buatlah, anggaplah itu program CSR lah. Iya kan gitu. Untuk menampung orang-orang dulu sementara sampai mereka ya minimal gini. Mereka ikut kita, minimal mereka dapat CV dulu lah. Iya, punya ada di situ pengalaman kerjanya gitu. Karena kan sekarang orang banyak ngeluh pengangguran di mana-mana. Teman-temanku UMKM
Mengeluh juga. Tidak ada yang mau tidak kerja. ada yang mau kerja. Iya, padahal iya, paradoks gini. Paradoks. Iya nih. Karena yang kita ini yang punya usaha pengennya pekerjaannya berkualitas seperti ini, tapi yang mau kerjanya ini pengennya duduk-duduk aja. Iya, di paradoks gini, betul. Dapat duit banyak. Saya baru sadar itu. Ini banyak pengangguran bedeng tinggi sekali. Begitu pelaku-pelaku UMKM cari orang buat kerja sama dia susah sekali. Mereka kan tidak, pokoknya saya mau kerja maunya digajinya sekian, langsung tembak gaji. Akhirnya enggak ketemu sama kita. Saya pengalaman juga itu. Padahal misalnya itu usaha masih rintisan dan lain sebagainya, tidak mau melewati proses. Nah, sementara di kompetitor mereka untuk di-hire di level itu sudah punya experience, punya experience. Bayangkan Maki, 100 kampus, 100 saja ya contoh kampus di Sulsel. Ya, kita ambil 5 besar aja. Ya. Iya. 5 besar aja, ada Unhas, UNM, UMI, Unismu, Bosowa, ya. IAIN, UIN ya. 5 aja itu. Satu kampus ini 1 tahun anggaplah 3.000. Iya, 1 tahun ya. Betul. Anggaplah 3.000 kali 5, 15.000 nih, Bos. Pengangguran intelektual. Ada pengetahuannya, tidak punya pengalaman. Iya. 15.000 orang. Terus berapa sih lapangan kerja yang terbuka ini? Kalau kita bicara Makassar, kan itu cuma di Makassar, toh? Iya. Bisa Makassar. Paling Makassar lapangan kerja mungkin 5 ribuan sih. Tiap tahunnya yang baru terbuka ya. Terus 10 ribunya itu ngapain? Iya. Nah 10 ribu ini yang pengen juga bersaing dengan 5 ribu ini, kalau tidak kalah bersaing terus mau kemana? Iya. Mau nganggur. Jadi pilihannya adalah kamu nganggur atau nambah experience-mu dengan menerima berapapun yang kau bisa dikasih dulu. Yang penting bertahan hidup. Sambil kau ngasah skillmu, entah kamu mungkin nanti jadi profesional atau bikin usaha sendiri, ya terserah. Jangan kau mau langsung di atas, Bos. Iya, itulah masalahnya, kan balik lagi mental. Terlalu mau instan, jadi akhirnya tidak mau menikmati proses. Iya. Padahal kalau saya biasa bilang, kalau saya nasihatin begini, biasa anak muda bilang, enak kita Kak ngomong kayak. Iya. Di sini Maki. Di sini Maki. Iya. Padahal kan di tahun-tahun saya menitik mulai jadi cukong ya, disuruh-suruh angkat tas. Tahun 2006, 2007 itu loh saya angkat tas. Iya. Informasi tidak seperti sekarang. Iya. Ya. Dulu kita 2011 pertama kali saya aktif untuk kita bikin komunitas untuk menggalakkan teman-teman di dunia UMKM. 2011 kerjanya saya bikin usaha kecil-kecilan. Itu kita kalau ditanya sama mamanya cewek tak tahu SPG ya. Diusir Ki. Jangan mau pulang mau jangan mau sama itu, enggak ada masa depannya. Dulu gitu loh. Kalau kita bilang usaha kecil-kecilan. Nah, karena literasinya sudah semakin bagus, ya. Akhirnya kalau sekarang kita ada usaha, apa? Jual minuman. Bagus nah ini pengusaha. Iya. Padahal dulu kan stigmanya kalau kita UMKM tidak punya masa depan. Harus pegawai. Harus berseragam. Minimal BUMN. Ya. Misalnya toh. Minimal honorer. Iya. Karena haus pengakuan itu. Iya. Nah, jadi kalau saya sih ya memang gitu. Dan penting itu kemudian kenapa kita penting memilih tokoh yang betul-betul punya kepedulian terhadap anak muda. Iya. Karena yang gini Kak. Kalau saya sih selalu bilang gini, kenapa memilih orang itu bukan hanya karena tokohnya. Nah, ini ya. Jadi ini buat teman-teman juga nih anak muda. Pilih orang itu jangan hanya sekedar melihat tokohnya, tapi lihat orang yang di sekitarnya. Jadi tidak tunggal. Tidak tunggal. Oke. Karena dia itu tidak akan bisa mengurusi semuanya. Iya kan? Saat terpilih pasti dia akan percayakan ke orang-orang yang di sekitarnya. Ya kan gitu. Iya. Presiden terpilih, dia pilih menteri-menterinya orang-orangnya kan. Iya. Nah, kalau mau lihat misalnya daerahnya bagus, lihat ini siapa nih orang-orang di sekitarnya. Siapa yang bantu dia? Siapa yang dekat sama dia. Kalau ada orang yang kau kenal bantu dia yang menurutmu, ini bisa wadahi nanti. Kalau dia di belakangnya pasti bisa bagus, itu yang kau pilih. Begitu deh. Jadi tidak hanya persoalan siapa dia, apa yang pernah dia lakukan, apa yang akan dia lakukan, tidak hanya itu. Lihat circle-nya. Biar bagus apa yang dia bisa lakukan, tapi nanti circle-nya tuh yang dapat ngapain? Tapi kalau kau lihat circle-nya, dia itu semua memang circle-nya orang-orang yang selalu mengayomi, mengambil orang-orang luar, berarti ada chance mau bisa masuk ke sana. Kan gitu. Iya. Begini paling Kakak.
terakhir kayaknya. Saya itu kalau podcast biasa tidak sadar cerita. Saya kalau tidak dikode-kode kayak ini, saya dikode-kode kayak ini. Saya kalau tidak berhenti ditanya, tidak berhenti kok cerita. Saya kalau tidak dikode-kode kayak ini, tidak. Ini terakhir paling. Iya. Apa karena dekat pilkada ini? Apa saran tak untuk anak muda nanti untuk memilih pemimpin untuk daerahnya masing-masing, kan bersamaan kita. Ya. Apa saran tak? Apa tips tak? Tips terakhir ini, anak muda tuh pilih pemimpin yang begini ya. Oke. Pilih pemimpin ya. Iya. Pilih pemimpin yang bisa dengan mudah kita tahu siapa itu orang. Oke. Ya. Terbuka. Transparan. Kita tahu siapa dia, siapa orangnya. Karena kan gini, kita memilih itu siapa dia sekarang, bukan siapa dia di masa lalu. Oke. Ya, karena saat kita memilih seorang pemimpin, nah dia itu harusnya adalah orang yang plural. Ya. Punya pemahaman keseragaman. Iya. Nah, jangan karena kan banyak sekarang orang yang hanya perwakilan dari beberapa golongan. Iya. Ya, kalau saya sih pilih pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi semua golongan. Iya. Karena itu yang bikin kita damai. Itu kita bikin damai, dan kalau dia sudah punya pemikiran seperti itu, semua program-program dan kebijakannya pasti akan mempertimbangkan seluruh pihak. Dan dengan begitu kita pasti juga akan dimudahkan. Gitu. Karena kita ini hidup dengan keberagaman ya. Apalagi kalau kita misalnya di Sulsel ini banyak sekali suku, etnis, ya banyak sekali. Di Makassar kisah aja banyak gitu. Ada anak utara, ada selatan, North Zone. Nah, kalau di Makassar sendiri ya pilih yang seperti itu, yang bisa. Jangan usah lihat backgroundnya. Lihat begitu ya. Tidak usah. Kalau dia misalnya anggaplah dia orang apakah paling ujungnya Sulawesi Selatan? Orang Selayar. Ya. Terus mau jadi wali kota di sini. Kalau memang dia punya kapasitas, mengerti dengan konflik pemerintahan dan transparan tadi ya kan, dan bisa diajak berdiskusi. Nah, itu mau. Jangan yang kalau mau diajak diskusi saja susah sekali, pakai juru bicara. biar diundang podcast susah sekali. Mau diajak saja diskusi susah. Sekali. Susah. Tommy itu belum terpilih tuh. Kalau terpilih nih bagaimana mau diajak diskusi ya. Jadi dan pilih yang jawabannya itu yang jawabannya solutif. Bukan jawaban diplomatis. Iya, betul. Jadi lihat saat dia menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana tanggapan tentang ini? Oh, nanti kita mau buat begini, kita kasih begini. Begitu. Kalau dia jawabannya seperti itu bagus. Kalau seperti diplomatis, nanti begini, enggak. Lihat apa yang sudah dia lakukan dan selama ini apa yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu jadi track record maksudnya dalam artian background beda dengan track record ya. Iya, beda. Kalau sukunya apanya itu terserah, yang penting itu dia bisa itu tadi punya apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan. Karena kan gitu, apa yang dia lakukan sebenarnya ini. Ya, orang banyak kita ini hanya sekedar karena dia ganteng akhirnya kita pilih. Tidak terpilih mas saya kalau itu. Kalau karena dia jago ngomong. Iya. Nggak perlu pemimpin jago ngomong. Gitu ya? Iya. Gitu ya. Yang kita perlu itu pemimpin yang jago kerja. Kan? Nggak, kayak contoh ibaratnya itu kayak sebuah kelompok ya. Yang dipimpin, yang leader itu yang tahu mendelegasikan sesuatu itu sesuai dengan orang yang potensinya pada orang yang tepat, yang mengakomodir. Misalnya nih, saya jadi wali kota. Kak Cali ini jago kayak ini dia walaupun Kak Calo lawanku kemarin, saya panggil Kak Calo. Sini bantu Kak karena jago di sini. Nah, kalau ada yang seperti itu yang kita lihat, yang merangkul orang-orang itu hanya untuk kepentingan bersama,
Itu yang kita pilih. Itu yang disebut mengayomi semua. Mengayomi semuanya. Karena kan banyak orang itu yang sekarang misalnya terpilih, semuanya itu langsung dapat semua. Iya, betul. Ya tuh. Padahal seandainya kita bicara masalah sustainability, ya kita carilah orang-orang yang hebat. Apa salahnya? Makanya itu saya fans sekali sama Pak Jokowi. Ah ya, dari tadi memang kelihatan cara berpikirnya itu kelihatan. Dia tuh bayangkan Ki, bisa dia rekrut Pak Prabowo yang memang ahli di masalah militer, pertahanan, militer. Ya, bisa loh. Dan saya juga salut sama Pak Prabowo karena mau. Okay. Sekarang coba pikir kayak beda kalau kita di situ. Iya. Egonya ini loh. Untuk selesai ini kagak. Iya. Pikir ada enggak orang yang selegowo itu hanya untuk kedamaian Indonesia? Iya toh. Iya. Bagus kayaknya saya bikin diskusi panel nanti ini kakak. Karena ada tong deh heartnya yang sebelah ini. Karena kan gitu Kak. Jadi kita bicara tentang memajukan negara kita, memajukan daerah kita. Ini kan kita bicara misalnya pilkada toh. Kita mau memajukan daerah kalau masih egosentris masih yang ini, ya gimana kita mau berkembang? Ya toh. Saya misalnya selalu dibilang, orangnya anu, tapi siapapun yang panggil pasti datang Kak. Betul. Ya toh. Karena kalau saya tanya untuk apa? Untuk ini. Mau kasih edukasi ke ini. Ya datang Kak, karena itu untuk kebaikan masyarakat gitu. Siap. Kakak AM7. Ya. Terima kasih banyak Kakak. Siap. Janki bosan-bosan saya panggil nanti. Akan pasti sering ini. Boleh. Pilkada ini. Akan banyak hal kita diskusikan ini. Nanti Kakak. Kita bisa gosipi orang. Iya. Sebenarnya ini saya kasih bocoran lebih banyak digosipi orang off cam tadi. Kakak terima kasih banyak Kakak. Saya juga terima kasih Kakak. Ini podcast pertama saya datangi dalam 5 tahun terakhir. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kakak. Karena Kakak calon yang langsung telepon. Wah, panggilan wajib kayaknya ini. Nama Suki Mas Zeng. Gas. Terima kasih Kakak AM7 Nandi 47. Teman-teman Portal Media, kawan-kawan Portal Media, kita kembali lagi ke episode berikutnya dengan keseruan ceritanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.